Sebuah kisah yang berlatar di masa depan namun tidak jauh dari masa sekarang. Dibuka dengan jatuhnya sebuah helikopter, diikuti dengan sekelompok tentara yang memasuki perkampungan. Bisa dipastikan ini bukanlah ABRI masuk desa karena semua prajurit berasal dari Amerika. Mereka mengevakuasi warga sambil tetap waspada dengan senjata. Namun tiba-tiba, ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu kesuksesan tidak datang secara instan. Ia adalah hasil dari perjuangan, tekad, dan kesabaran. Seperti biasa saya akan bercerita dan tentunya tentang sebuah film. Kali ini berjudul Revolt, sebuah film aksi fiksi ilmiah garapan Jomial dan dibintangi oleh para aktor yang tentunya saya sudah kenalan. Jadi mari jangan kelamaan, mari kopi disiapkan, dan mari cerita kita lanjutkan. Ditampilkan beberapa waktu kemudian, seorang tentara terbangun di sel penjara pos polisi tanpa ingatan tentang lokasi, bagaimana bisa sampai di sana, dan bahkan tidak mengingat siapa diri sendiri. Yang disadari adalah luka serius di lengan, dan pos polisi terlihat sangat runyam dengan aliran listrik yang terganggu. Dalam keputusasaan, ia mencari jawaban sampai menemukan celah pada salah satu batu di dinding, lalu mencoba melepaskannya demi bisa mengintip keluar. Di sana, dia menyaksikan pesawat yang jatuh di tengah kekacauan. Si tentara pun mulai berteriak meminta pertolongan dan tanpa menyadari bahwa tindakan ini mengganggu napi di sel sebelah, sehingga si tentara pun mendapat teguran. Diketahui bahwa napi tetangga ternyata adalah wanita bernama Nadia, seorang dokter asal Prancis yang telah bekerja di rumah sakit bantuan selama 2 tahun lebih. I was working at the Foreign Aid Hospital for 2.5 years. Saat suara langkah bergemuruh menyebabkan guncangan dan percikan listrik keluar dari stop kontak, Nadia menjelaskan bahwa bumi telah diinvasi. Dengan ketakutan, si tentara kembali berteriak melalui lubang, mengabaikan peringatan Nadia tentang manusia yang jauh lebih kejam. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan pun terjadi. Sekelompok pria bersenjata masuk ke pos polisi, membuat kekacauan. Mereka menghabisi seorang sandera yang dibawa, dan saat menemukan si tentara, mereka mengingat bahwa ada hadiah besar jika menangkap warga US. Hey, don't do that. Sang tentara mengungkapkan bahwa ia mengerti apa yang kelompok bersenjata katakan dan menjelaskan kepada Nadia bahwa ia sedang bernegosiasi, tapi mereka hanya tertawa dan mengeluarkan si tentara dari sel, dan itu menjadi kesempatan untuk melakukan perlawanan. Nadia juga melakukan hal yang sama saat dua anggota bersenjata masuk ke selnya. Di luar, si tentara juga merebut senjata dan menembak pemimpin mereka. Seorang penjahat lain datang menyerang dengan taser, namun si tentara malah mengembalikan sengatan listrik itu, membuat si penjahat tersengat hingga tewas. Belum sempat berpikir, segera si tentara menyadari kedatangan robot yang segera mendekat. Sementara orang-orang berlarian ketakutan, tentara itu segera bersembunyi di dalam mobil yang rusak, namun robot tetap bisa memindai dari jauh. Anehnya, robot itu pergi begitu saja. Selanjutnya, si tentara kembali ke pos polisi untuk menemui Nadia yang telah menghabisi dua anggota kelompok bersenjata. Mereka pun saling berkenalan, tapi karena si tentara tidak mengingat nama, maka Nadia memanggilnya Bo berdasarkan dua huruf yang terdapat di kaos si tentara. I'll call you Bo. Setelah mengambil beberapa senjata dari penjahat, Bo membalut lukanya dan mereka meninggalkan pos polisi. Melihat lebih banyak mayat di sepanjang jalan keluar, Bo ingin pergi ke pangkalan US yang mana menurut Nadia itu tidak ada gunanya karena meyakini bahwa semua orang sudah tewas dan mereka juga tidak bisa meminta bantuan karena 8 hari yang lalu semua satelit dihancurkan. Terlalu berbahaya jika berjalan sendirian, tapi tidak mau hanya diam saja. Bo ingin melakukan perlawanan dan akhirnya Nadia pun setuju untuk ikut dengannya. I don't know what I'm doing here.
but I know I gotta join this fight. Mereka mengumpulkan semua makanan dan air yang bisa ditemukan sambil berusaha mengabaikan mayat-mayat yang tergeletak di sekitar, lalu pergi dengan mobil yang masih bisa digunakan. Bo sesekali mendapatkan kilasan tentang sebuah pertempuran, tapi ia tidak bisa memahami maknanya. Sambil menyusuri jalan, Nadia menjelaskan bahwa ia bisa menggunakan senjata karena bekerja sebagai dokter di kesatuan militer, jadi juga menerima pelatihan. Tiba-tiba peluru menembus jendela mobil, memaksa mereka berhenti dan mendapati diri dikepung oleh kelompok bersenjata Kenya. Nadia mencoba bernegosiasi dengan mengatakan ia seorang dokter yang meminta izin lewat, sementara Bo adalah pengawalnya. Wanita itu juga menawarkan air kepada kelompok bersenjata. Terjadi perdebatan dan salah satu anggota kelompok bersenjata Kenya melihat tato aneh di lengan Bo dan segera merasa ketakutan, mengatakan sesuatu yang berasal dari radar. Merasa terancam, Bo pun beraksi. Setelah dipaksa, salah seorang dari kelompok bersenjata yang kemungkinan pemimpinnya menjelaskan bahwa ada radar station US yang dijaga ketat di dekat perbatasan dan memiliki simbol serupa. Pria itu juga mengatakan bahwa mereka menyerang Bo dan Nadia karena radar station US dianggap penyebab invasi robot atau mereka menyebutnya drone alien ke bumi. Karena itu satu-satunya fasilitas yang masih berfungsi. Seorang wanita mencoba menyerang kembali dan dengan cepat Bo membela diri meski kilasan ingatan mengalihkan perhatian. Setelah itu, Bo dan Nadia mengambil jeep kelompok bersenjata dan kembali melanjutkan menuju radar station tersebut. Bo melepaskan perbannya dan melihat luka berbentuk seperti tanda panah mengarah ke tato. Jadi sepertinya keputusan untuk pergi ke sana adalah tepat. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan tanda bahwa di depan ada sebuah kota kecil dengan kabel listrik tanpa pengaman yang sangat berbahaya. Tak ada pilihan selain maju karena salah satu robot muncul di belakang. Pada akhirnya mobil mereka rusak akibat tembakan, sehingga satu-satunya solusi adalah meninggalkan mobil dan melarikan diri untuk bersembunyi di puing-puing. Namun, sangat disayangkan, ini membuat robot itu menemukan seorang ayah dan anak yang juga berusaha mencari tempat perlindungan. Setelah menghabisi ayah dan anak, robot sebenarnya sempat berbalik ke arah dua jagoan kita, tapi entah mengapa ia tidak menyerang. We couldn't help them. Saat malam tiba, mereka berdua menyalakan api unggun dan beristirahat, di mana pada momen ini, Nadia berbagi cerita tentang keluarganya yang tewas saat invasi terjadi. Tiba-tiba saja jet tempur melintas, membuat Bo merasa lega bahwa masih ada manusia yang melakukan perlawanan. Keesokan paginya, mereka harus kembali berjalan kaki. Setelah beberapa jam, mereka bertemu hewan-hewan Afrika yang luar biasa, sekaligus melihat kehancuran di sekitar dan mayat-mayat yang tergeletak. Akhirnya, keduanya mendengar suara seseorang berbicara dalam bahasa Inggris. Namun setelah diikuti, mereka menemukan bahwa itu adalah rekaman yang dipasang kelompok penjahat sebagai perangkap. Bo dan Nadia segera diserbu dan ditangkap, lalu dibawa ke reruntuhan tempat mereka dirantai pada sebuah kendaraan yang rusak. Di saat yang sama, dua orang melintas dengan sepeda motor, diikuti oleh robot di belakang mereka. Bo menyadari bahwa penjahat-penjahat itu menggunakan mereka sebagai umpan untuk berburu robot. Jadi saat robot alien itu mendekat, para penjahat meledakkan ranjau, lalu memulai serangan yang sangat taktis. Salah satu robot berhasil ditumbangkan, namun ada lebih banyak robot lain yang datang dan dengan cepat melancarkan serangan mematikan dalam hitungan detik. Di tengah kekacauan, Bo menemukan cara gila untuk melepas rantai yang membelenggu mereka dan bergegas bersembunyi bersama Nadia, sementara para penjahat melarikan diri dan itu menarik perhatian para robot.
Setelah situasi cukup aman, Bo dan Nadia kembali ke jalan. Saat melintasi jembatan, Bo melihat cahaya dan nyaris menembaknya. Namun ternyata itu adalah seorang jurnalis sekaligus juru foto yang memantulkan cahaya dengan lensa kameranya. Pria itu bernama Stender. Dia telah mengambil banyak foto kedatangan alien, termasuk saat kapal antariksa membawa orang-orang pergi. Here, look at this. Stender juga memperlihatkan bukti bahwa alien menggunakan listrik di bumi dan foto seorang anak melempar robot dengan batu yang mana diyakini foto itu bisa menjadi simbol perlawanan umat manusia. Tiba-tiba terdengar ledakan dari lokasi tak jauh dari sana. Meski Stender tak ingin diselamatkan, Bo dan Nadia tetap membawanya pergi. Mereka berhasil menemukan gedung untuk bersembunyi dan saat menunggu, Stender melihat tato Bo. Dia mengenali dan menunjukkan foto radar station kepada sang tentara. Is that where you're from? I took pictures all the way from there to here. Stender berbaik hati menyerahkan kamera, tapi dengan syarat Bo harus mengakhiri penderitaannya. Mendadak, jagoan kita mendapat kilasan ingatan tentang kematian seseorang dan menolak tawaran Stender, karena itu sama saja dengan menghabisi orang tak bersalah. Namun Stender tetap bersikeras dan malah berteriak untuk menarik perhatian musuh, sehingga tidak ada pilihan bagi Nadia selain membungkam Stender untuk selamanya. And when someone really wants to quiet, you're useless, aren't you? Aren't you? Setelah itu, dua jagoan kita pun melanjutkan perjalanan dan tentunya kali ini menggunakan foto-foto Stender sebagai petunjuk demi menemukan jalur tercepat menuju ke radar station. Dalam perjalanan, Bo terkadang mendapat kilasan secara acak dan tentunya itu tidak bisa membuatnya benar-benar mengingat. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di pemukiman yang sudah ditinggalkan dan sialnya kamera kehabisan baterai. Saat merasa putus asa, harapan pun datang. Bo menemukan sebuah mobil buatan US di salah satu rumah dan hanya perlu sedikit usaha untuk memperbaikinya. Beberapa jam kemudian, di tengah jalan, mereka mendengar suara aneh dari radio mobil dan memutuskan berhenti untuk memeriksa, lalu menemukan robot yang telah hancur di dekatnya. Ini memberikan harapan lain karena ternyata robot bisa dihancurkan. Namun Bo masih tetap bertanya-tanya apa yang sebenarnya menjadi kelemahan mereka. It must have some weakness. Something we can use against. Terlihat sesuatu di kejauhan yang membuat keduanya kembali ke mobil untuk melarikan diri. Di saat yang sama, ratusan robot muncul dan mulai mengejar sambil melepaskan tembakan, membuat dua jagoan kita meninggalkan mobil untuk bersembunyi di dalam sebuah pondok. Bo dan Nadia turun ke ruang bawah tanah dan mereka merasakan sesuatu yang tak biasa di antara keduanya. Namun, baru saja menyadari akan hal itu, tiba-tiba kilasan-kilasan mulai membanjiri pikiran Bo sebelum jatuh dan tak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, Bo terbangun menemukan kakinya terluka parah. Setelah mengatasinya, tak ada pilihan bagi sang tentara selain melanjutkan perjalanan sendirian, tentunya dengan perlahan karena kondisi kakinya. Pada akhirnya, Bo tiba di stasiun, tetapi sangat disayangkan semuanya telah hancur oleh alien, termasuk antena radar. Bo kemudian memperhatikan coretan pada dinding yang sepertinya masih baru, sehingga memutuskan untuk mencari orang-orang di baliknya sampai menemukan kota lain. Berjalan di kota, Bo melihat sekelompok orang berlari menghindari kejaran robot dan segera terkejut karena ternyata kelompok tersebut memiliki senjata khusus untuk mengalahkan musuh. Bersamaan dengan itu, dua robot kecil muncul di hadapan. Robot-robot itu mendekat, melakukan pemindaian, dan lagi-lagi berakhir sama. Bo ditinggalkan begitu saja. Peristiwa ini memicu kilasan yang lebih jelas di kepala Bo. Ia mengingat saat menembak roket ke arah robot, seorang rekan yang terluka parah dalam proses itu, dan Bo harus mengakhiri penderitaan rekannya tersebut. Lalu, I will be found.
Beberapa waktu kemudian, jagoan kita terbangun dan mendapati diri telah diselamatkan oleh pejuang lokal dan dibawa ke tempat perlindungan. Setelah seorang dokter merawat luka di kaki, Bo bertemu penyelamatnya, Kara dan Juma nggak pakai deluxe, dan segera menceritakan kisahnya. Dengan berat hati, Juma menjelaskan bahwa Nadia tidak akan selamat karena orang-orang yang dibawa oleh kapal itu tidak pernah kembali. Kara bertanya-tanya, mengapa alien membawa Nadia tapi tidak dengan Bo? Frustasi mencari jawaban, mereka membawa Bo untuk bertemu seorang ilmuwan bernama Roderick yang telah membuat perangkat EMP untuk melumpuhkan robot dan sedang mengembangkan perangkat yang lebih besar. Roderick! Roderick! Rencananya adalah meledakkan perangkat ini tepat di bawah kapal alien dengan harapan bisa merusak sistem kendali sehingga melumpuhkan semua robot sekaligus. Namun, mereka belum bisa mendekati kapal tersebut karena hanya muncul jika ada kerumunan dan selalu dikelilingi oleh robot-robot penjaga. Tiba-tiba Roderick menerima pesan dari penjaga di luar bahwa ratusan robot sedang mendekati kota itu. Juma curiga mereka telah dilacak, lalu jagoan kita sendiri menatap kata-kata serta gambar Roderick tentang alien yang mana ini memicu ingatan penting pada Bo. Ingatan itu kembali ke hari di mana dia bersama tim melihat ledakan besar. Robot menangkap Bo dan memasukkan kabel-kabel ke mulutnya. Ternyata itu adalah proses penanaman pelacak di tulang belakang Bo. Lalu sebelum pingsan, Bo membuat tanda panah di lengannya. Sejak saat itu, robot-robot telah mengikuti untuk memburu manusia, memaksa mereka keluar dari tempat perlindungan. Mengetahui hal ini, Kara segera mengancam akan menghabisi jagoan kita demi melindungi orang-orangnya. Tetapi Bo memiliki ide yang lebih baik. Mereka bisa memanfaatkan Bo untuk menarik kapal dan akhirnya mengaktifkan perangkat EMP milik Roderick. Let me lead them away. Well, it's too late for that! I'm the only one who can get this EMP under the ship. Tim segera membuat rencana untuk menemukan tempat biasa kapal alien menculik orang dan sambil bersiap-siap, Bo mendadak melihat Nadia. Namun ternyata itu hanya seorang wanita yang mirip dengannya. Setelah semua siap, tim membawa perangkat melalui terowongan untuk mencapai pusat kota dengan aman. Sayangnya begitu keluar, mereka secara tidak sengaja memicu bom tersembunyi yang menewaskan beberapa anggota tim. Pada saat yang sama, mereka melihat kapal alien terbang ke arah yang berlawanan, jadi mereka kembali masuk ke terowongan untuk mengejarnya. Sebuah robot besar mulai menembaki mereka dan menewaskan dua anggota tim, tapi ukurannya terlalu besar untuk mengejar melalui terowongan. Setelah beberapa saat, mereka bertemu robot-robot kecil yang langsung menyerang, bahkan melukai Kara. Tim berhasil menjebak robot-robot itu sebelum mereka bisa menghabisi siapapun, tetapi terdengar lebih banyak suara robot yang mendekat. Jadi Kara meminta tim untuk melanjutkan misi, sementara dia tetap tinggal mengorbankan diri untuk menahan robot-robot jahanam. Di tempat perlindungan, Juma dan seorang dokter mencoba membantu para penyintas. Namun robot kecil sudah sampai di sana juga. Dokter akhirnya terbunuh, tetapi Juma berhasil melarikan diri untuk kembali bergabung dengan kelompoknya. Saat berusaha mempercepat evakuasi, mereka menemukan robot mulai masuk melalui ventilasi, sehingga bersiap-siap untuk bertempur. Kembali ke tim utama, mereka menemukan sekelompok robot sedang mengumpulkan orang-orang untuk dibawa ke kapal alien. Bo melempar granat EMP Roderick ke salah satu robot untuk melumpuhkan, menciptakan gangguan sehingga orang-orang mulai melarikan diri. Sayangnya, robot-robot itu mengejar dan menembak, merusak baterai perangkat EMP Roderick. Sementara Roderick berusaha memperbaikinya tanpa hasil, Bo mengingat gambar di kamera dan melempar robot untuk mengalihkan perhatian mereka. Tetapi robot hanya melirik sebelum kembali menyerang orang-orang. Kemudian, Bo menyadari pelacak di tubuhnya bereaksi terhadap listrik robot-robot itu dan mendapatkan ide baru. Bo menyentuh robot yang jatuh dengan satu tangan dan perangkat EMP dengan tangan lainnya untuk mentransfer daya, meski menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dan akhirnya,
Ledakan ini memang tidak menyakiti siapapun, tetapi semua robot lumpuh dalam hitungan detik, termasuk yang berada di tempat perlindungan. Dengan padamnya listrik di seluruh area, kapal alien mulai kehilangan kendali dan jatuh, menghasilkan ledakan besar lainnya saat menghantam daratan. Orang-orang di sekitar menyadari bahwa perang telah berakhir, tapi hanya untuk sementara, karena di luar sana, negara-negara besar seperti US, Eropa, dan Cina telah runtuh. Roderick memeriksa kondisi Bo yang kini secara perlahan mendapatkan kembali semua ingatannya. Meskipun begitu, sang jagoan kita tetap menggunakan nama Bo sebagai identitas barunya untuk berjuang melawan alien. Apakah umat manusia akan berhasil mempertahankan bumi? Dan tamat. Hidup untuk berjuang, oleh karena itu berjuanglah untuk hidup, maka kau tidak akan pernah merasakan kehilangan. Ini moto yang sering diucapkan Bo sejauh pemahaman saya. Saya sangat terkejut, ternyata film yang tidak begitu terkenal, anggaran terbatas, serta kurangnya promosi masih lumayan menghibur. Apalagi bergenre favorit saya yaitu fiksi ilmiah apokaliptik. Saya pikir film ini cukup unik ketika film-film alien lain berlatar negara Amerika atau Eropa. Film yang awalnya berjudul Prisoner War ini menampilkan Afrika sebagai medan pertempuran tokoh utama melawan robot-robot alien. Pertanyaan? Sudah pasti, karena rata-rata film durasi pendek tidak punya waktu untuk menjelaskan panjang lebar, apalagi film ini langsung dimulai dengan pertempuran. Saya pikir yang terjadi dalam film ini mirip dengan film-film alien lain seperti Battle Los Angeles atau War of the World, Monster, dan juga Battleship, yang mana jika saya tarik kesimpulan dari penjelasan beberapa karakter di dalam film, Amerika telah mencoba melakukan komunikasi dengan makhluk asing sehingga tanpa disadari makhluk asing mengetahui keberadaan bumi dan memutuskan untuk melakukan invasi. Terus tujuannya apa bang? Ini mengacu pada dua penjelasan. Yang pertama adalah penjelasan dari Nadia, alien menyerang kota-kota besar. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kampung halamannya di Paris. Lalu ketika mengatur siasat, Roderick menjelaskan bahwa Amerika, Eropa, dan Cina telah lenyap. Sejauh yang diketahui, hanya Kenya yang masih bertahan. Saya pikir yang menjadi target mereka pada awalnya adalah negara-negara maju berteknologi tinggi. Tujuannya adalah melumpuhkan senjata-senjata canggih dan mengantisipasi perlawanan manusia. Setelah militer manusia benar-benar lumpuh, barulah alien memanggil bala bantuan. Seperti yang kita lihat, Bo menemukan pangkalan satelit station yang hancur. Saya yakin itu akibat perang tentara versus robot-robot alien yang akhirnya dimenangkan oleh alien dan membuat mereka memiliki akses untuk mendatangkan pasukan baru dari planetnya. Alien melakukan tujuan utamanya untuk memburu dan memanen manusia dengan alasan yang masih misteri. Misteri di sini bisa berbagai macam alasan, misalnya untuk percobaan atau tubuh manusia untuk diisi alien agar bisa menyesuaikan diri dengan bumi, dan masih banyak lagi. Hingga akhir film, kita sama sekali tidak benar-benar dijelaskan tujuannya. Saya pikir ini untuk membuka sequel kedua yang juga akan menampilkan nasib Nadia setelah ditangkap. Ada 3 jenis robot atau drone yang saya temukan sejauh saya menonton. Yang pertama adalah Warrior. Jenis ini paling banyak ditemukan. Mereka hanya membunuh orang-orang yang melakukan perlawanan. Yang kedua adalah Tracker. Jenis ini bentuknya sedikit lebih bulat dari Warrior, memiliki tentakel yang digunakan untuk menjerat dan memasukkan alat pelacak. Saya suka idenya yang membuat korban hilang ingatan. Itu membuat Bo tidak menyadari bahwa alat pelacak telah ditanam di tubuhnya, sehingga tidak membuatnya merasa bersalah karena telah membawa malapetaka. Tapi keberadaan alat pelacak di tubuh Bo juga memberikan keuntungan lain. Bo jadi bisa menyimpan energi listrik di tubuhnya dan juga bisa mengalirkan energi tersebut. Pada saat terbangun di penjara, kita melihat jari-jari Bo menghisap energi listrik dari sebuah kabel. Dari situlah dia menyimpan energi listrik dan mengalirkannya ke pistol yang digenggam penjahat. Yang terakhir adalah jenis laba-laba atau spider-bot. Ini digunakan alien untuk membasmi para penyintas yang bersembunyi di dalam gedung-gedung atau rumah atau gorong-gorong atau tempat-tempat sempit lainnya. Bahkan, kemungkinan kapal yang dihancurkan oleh Bo dan para penyintas adalah drone. Semuanya dikendalikan oleh kapal induk yang berada di orbit bumi. Jadi, bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silakan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca.
Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!